Oke, ini selamat pagi ya, saya ulang lagi ya karena ada yang harus dicek di sini. Apa namanya? Perkuliahan dari perpindahan panas ya, yang kali ini kita akan mana tombol recordnya ya? Bentar ya. Di perpindahan panas ini yang bab pertama saya ajarkan adalah air cooled heat exchanger, dimana di bab 12 di halaman 509 ya, di halaman 509 ini bahwa air cooled heat exchanger alat penukar panas untuk pendinginnya air ya, pendinginnya udara maksudnya ini ya, ke arah sana. Makanya disingkatnya dengan air cooled heat exchanger. Itu adalah poin kedua atau bagian kedua dari bentuk heat exchanger yang kerap dipakai ya, frekuensinya tuh kerap sering terjadi atau dipakai di pabrik kimia, operasi pabrik kimia maupun dengan operasi untuk pabrik petroleum. Apa itu petroleum? Petroleum itu yang ada seperti Pertamina, dia memproses dari minyak bumi yang diangkat ke permukaan menjadi suatu bahan produk, menjadi produk yang dapat digunakan di kehidupan manusia, seperti Pertalite, Pertamax, terus juga gas bakar atau BBM yang dipakai di industri, di pabrik. Nah, unit dari heat exchanger itu digunakan sebagai pendingin atau mengkondensasi, proses kondensasi ya, aliran kondensasi di sini. Jadi kondensasi itu adalah perubahan fasa yang awalnya dia gas atau uap yang dalam keadaan saturated ya, jadi dia siap berubah fasa ya, menjadi cair atau menjadi uap, menjadi uap dari sini posisinya dengan dengan suhu ambien. Nah, tugas dia adalah si air ini adalah sebagai media pendingin, dan itu lebih dipilih dibandingkan dari air. Di sini adalah airnya adalah udara, yang di sini water, air. Jadi membandingkan. Mengapa demikian? Karena kalau ada beberapa orang memikirkan ya, air itu kan kita ngambil dari sumbernya, menukarkan panasnya dengan air ya. Jadi ketika air itu digunakan sebagai pendingin, umumnya setelah dipakai air itu akan naik suhunya, ya kan, naik suhunya dan harus diinputkan air yang baru, air yang lebih dingin. Nah, ketika kita menginputkan air lebih dingin, maka kita harus bisa dengan treatment air itu kita dinginkan dulu atau mengambil dari sumber yang memang posisinya dia dari awal adalah dingin. Nah, di video ini, video praktikum kemarin itu ada tentang distilasi. Mengapa dikaitkan ke sana? Karena di distilasi itu sebenarnya ada pertukaran panas. Pertukaran panas dari kan ada zat, misalkan etanol sama air dididihkan. Kita ingin memisahkan campuran etanol dengan air ini. Bagaimana memisahkannya? Memisahkannya melalui proses distilasi. Nah, tadi ada dikatakan petroleum. Petroleum itu sebentar ya. Bu Desi. Iya. Maaf Bu, ada teman yang belum di ACC. Oh iya, sebentar ya. Nggak muncul sih Mbak yang mau di ACC Mbak. Tidak ada notifnya di saya. Ya kalau ada biasanya di layar paling depan soalnya. Bentar, tapi saya cari lagi ya, takutnya selip ya. Ini dia, baru ada. Oke ya, saya baru share di grup ya, itu tentang video yang harus kamu pelajari. Silakan nanti bisa meresum ya, silakan bisa meresum itu, nanti saya mintakan resumenya karena itu sebagai dasar arti dari pertukaran panas untuk sementara ya.
Mengapa demikian? Jadi distilasi bertingkat itu sebenarnya sudah dikenal di SMA tentang pemisahan minyak bumi berdasarkan kenaikan titik didih. Nah, di sini kan rata-rata dipakai di pabrik kimia dan juga operasi pemrosesan petroleum. Jadi seperti apa dia penukaran panas. Nah, di dalam video tersebut ya, di video Maaf Ibu, nggak ada suaranya Bu. Oh. Ada? Sudah sekarang? Ada suaranya? Ada belum? Halo, halo. Ada? Hai, ada nggak? Belum ada suaranya, Bu. Suaranya Ada suaranya? Ada suara saya? Halo? Halo? Ada suara saya nggak? Halo, ada suara saya nggak di sana? Halo? Suara saya jelas nggak di sana? Saya lagi ngomong nih. Halo? belum ada Bu suaranya Bu. Loh, di sini ada loh. Makanya saya jadi bingung sendiri di sini. Ada sekarang? Suaranya? Ada Bu. Udah Bu. Oke. Oke, ini ya. Jadi saya baru share di grup itu tentang video tentang distilasi ya. Sebentar. Di channel di sini. Tampil YouTube nggak di layar kalian sekarang? Belum, Bu. Belum. Belum Bu, masih. Belum Bu. Sekarang udah? Masih PDF, Bu. Masih PDF. Masih PDF. Ini sudah? Sudah Bu. Sudah, oke. Sudah Bu. Nah, di video ini ya, saya nggak tahu kalian sudah nonton atau belum ya. Ini saya beritahukan tentang ini sekaligus dengan praktikum kalian yang belum kalian laksanakan sebenarnya saat itu ya. Jadi ini dia, aduh. Mana ya? Ini masih pengaturan ya. Nah, ini dia apa namanya? Ada air pendingin di sini. Ini air kita masukkan. Kenapa saya pakai air di sini? Karena distilasi ya. Saya tidak pakai udara. Mengapa tidak pakai udara? Saya tidak punya peralatannya sebenarnya. Ini simulasi yang ada di praktikum. Jadi kan ada etanol dan air itu dijadikan campuran ya dengan berapa perbandingannya, berapa volumenya. Sehingga dari seperti ini ya, sebentar. Ini kita lagi ngerakit ya. Nah, ini yang si etanol air yang dipegang tangan saya ini, nih ceritanya itu etanol air yang akan kita didihkan. Nah, kita didihkan dia masuk ke dalam si water bath. Ya, kenapa ditaruh di water bath? Kenapa tidak pakai bunsen? Sebelumnya sudah dilakukan praktikum dengan bunsen. Ya, dengan bunsen itu ya bisa dikatakan cukup lama sekali ya.
cukup lama, dan bisa dikatakan ya sampai lama, bisa sejam 2 jam dia belum mendidih juga. Nah kayak yang ini, yang dipegang ini adalah etanol, ini adalah air yang dipegang oleh saya ya. Itu akan dibuat campurannya. Yang ini kan yang bunsen nih, kasa ya, kaki 3 di sini. Tapi itu cukup lama, jadi kita ubah ke water bath. Dan itu kalau nggak salah pertama saya kenalkan dulu dengan bunsen kaki 3, baru kita lari ke bath, water bath maksudnya. Nah, karena ini adalah panas, saya pakaikan sarung panas di sini agar tidak ya, jaga ya, maksudnya K3 segala macam. Ini kita bisa set water bath sini sebagai pemanas ceritanya untuk menaikkan suhu bahan yang mau kita pisihkan. Nah, posisinya kalau dikembalikan dengan kuliah yang air cooled exchanger, petroleum itu kan dari dalam sudah panas ceritanya ya. Nanti tinggal dididihkan. Dididihkannya yang nggak pakai water bath satu ya. Dididihkan, dinaikkan suhunya untuk berdasarkan fraksi minyak bumi. Nah, sebelumnya kamu juga sudah tahu bahwa fraksi minyak bumi itu kan terpisah karena kenaikan titik didih. Dan kenaikan titik didihnya cukup tinggi, jangan terlalu berdekatan. Kalau berdekatan nanti yang ada bukan terpisah, ada beberapa zat yang masih bergabung. Nah, setelah itu kita rakit dulu ini distilasinya ya. Sehingga ketika di sini ada kondenser ya, di sini segala macam ya. Ini ditutup agar uap yang sudah terembunkan, kan ini bahannya kan etanol air nih yang di dalam si water bath. Ketika mendidih, itu bahan yang duluan mendidih itu suhu yang paling rendah pasti, udah jelas ya. Itu akan kita set di water bath, misalnya etanol mendidih 70 misalnya, air 100, berarti kita setnya di atas 70. Jangan set 100, kalau set 100 nanti etanol sama airnya yang mendidih semuanya, malah bercampur lagi. Jadi kalau misalnya etanol titik didihnya 70, air titik didihnya pasti 100. Jadi kita lakukan suhu untuk penaikan suhu di water bath itu di atas 70, misalkan 72 lah kita bilang, atau 75. Sudah pasti etanolnya itu akan menguap. Ketika menguap, dia masuk terjerat di sini, masuk ke dalam si kondenser ini ceritanya ya, dalam pemisahan di sini. Nah, ini kan ada kayak sel encup sebenarnya di dalam ini. Sel encup. Iya betul, sel encup. Ini tuh ada yang bagian tengahnya nih ya, bagian tengahnya, sorry. Nih bisa lihat garis ini. Ya, diselubungin. Jadi kecil terus diselubungin di luarnya. Ya. Nah, jadi kita akan memberikan 2 selang ini sebagai aliran air pendingin. Ya, aqua pendingin lah kalau di sini saya pakainya, karena memang sudah tahu air aqua agak cukup dingin di sana. Nah, kenapa Ibu pakai itu? Ya karena tidak ada keran air di sana. Jadinya saya melakukan pendekatan. Nanti bisa kamu tonton dengan full. Aliran masuknya lewat atas kah atau lewat bawah? Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu, dan meminta ini ketinggian ya, karena kan dia butuh gravitasi. Kalau kita buat ini lurus, si ininya ya kita buat lurus, yang ada kan nggak ngalir air, stuck di sana. Ya butuh tekanan dan kawan-kawan, makanya di bawah nanti ada pompa. Ya, karena pompa itu ada mesin dan kawan-kawan untuk mendorong aliran dari bawah ke atas dan sebaliknya. Kalau ada pompa berarti aliran masuknya itu dari sini. Ya, sorry. Kalau seingat saya dari sini, nanti air itu akan masuk di sini dan akan mendinginkan uap yang tadi masuk ke dalam bagian yang di dalam sini, kecil ini ceritanya. Dan ketika itu dia terjadi saturasi sebenarnya uap itu. Ketika ketemu media pendingin berupa air, maka yang fase uap tadi dia akan terkondensasi berubah menjadi cair. Nah, cair yang diharapkan adalah si etanol. Terpisahlah dia. Dengan catatan tadi saya bilang suhunya misal etanol 70, air adalah 100. Air pasti 100 ya. Seperti itu. Nah, ini nanti tolong ditonton, dibuatkan resumenya agar kalian mengerti, maksudnya mengulang kembali. Nah, saya mengharapkan apa yang saya posting di YouTube itu sebenarnya buat kalian semua. Nih, ya. Kalian lihat, ini ada pompa. Ya. Ini suaranya saya hilangkan ya. Nah, ini kan belum kelihatan dia ada tetesan ceritanya ya. Nah, ini sudah mengalir ini air di dalam. Tidak kelihatan dia ya, karena cepat.
Nah, inilah yang dikatakan pemisahan cair-cair atau titik didih distilasi ya. Yang tadi yang di petroleum yang ingin saya jelaskan. Nih, kelihatan ya, ada pergerakan ya, itu air yang mengalir. Ya, dan air itu tidak akan masuk ke sini. Ceritanya karena di sini disekat. Di bagian sini nih yang ada hijau ini ada sekat dia. Karena perbedaan diameter. Nah, di diameter yang sebelah sini ditutup. Nah, mungkin nggak kelihatan ini ada nah, tuh netes ya ini ceritanya. Seperti ini pemisahannya. Ya, kurang lebih. Nanti saya kasihkan redaksi juga di perpindahan panas atau di grup ini untuk kalian mencatat ini dia ngapain aja, sehingganya kalian sudah ya kalau nggak digitukan kaliannya nggak memahami sebenarnya kalau praktikum ini adalah buat kalian juga sebenarnya, karena saya kemarin kan open ya, siapa yang mau datang silakan, karena ini kan covid new normal jadi dibatasi, tapi setidaknya ya ada keterwakilan. Ini dia. Oke. Balik lagi ke sini ya, jadi saya ingin memberikan gambaran di petroleum. Kalau tadi kan air sebagai media pendingin, kalau di air cooler itu dia menggunakan udara ambien sebagai media pendingin dibandingkan air. Kenapa? Sebenarnya gini, kalau di air ya itu bisa kita ambil dari alam dan kawan-kawan ya. Namun ketika kita sudah memakai air itu yang tadi ya, kalau nggak salah kemarin saya nyetok sekitar 3 galon air, kalau nggak salah 3 galon air di situ. Jadi 18 liter kalikan 3, sekitar 54 liter. Itu ketika proses dimulai, itu harus terus dijalankan air itu. Nah, ketika air dijalankan dia ngambil panas ya ceritanya. Dan air yang diumpankan itu misalkan suhunya 30, tiba-tiba keluar udah jadi 40, udah tidak bisa lagi dipakai ke dalam. Kenapa kita dipakai dalam? Karena kalau misalnya air yang kita umpankan ada air panas, itu bukan menukar panas, tapi kita memberikan panas kepada uap yang masuk ke dalam kondenser itu. Ya. Jadi air yang sudah dimasukkan tidak boleh diumpankan kembali. Kita harus memberikan umpan yang baru lagi untuk air yang lebih dingin. Seperti itu. Maka proses praktikum itu tidak begitu lama. Karena dianggapkan sama saya fenomenanya ditunjukkan dulu. Kalau keran airnya ada di sana, itu bisa aja kita sampai selesai. Karena saya umpankan misalnya 100 ml etanol, ya kita tungguin aja sampai 100 ml. Atau sudah tidak ada lagi tetesan. Seperti itu. Balik lagi ke sini ya. Jadi pendinginan dan udara itu dianggap di sini dia ekonomis, keuntungannya di sini dia bilang. Terus ada dalam keadaan lokasinya arid atau semi arid, tolong dicari lagi ya di sini ya untuk area dan kawan-kawannya. Saya sebenarnya lebih kepada kalian sudah baca belum ini filenya, saya belum paham ya. Nah, sekarang saya ingin sebenarnya kalian melakukan ini dulu ya. Ini ada 20 orang ya, silakan dibagi saja timnya, bagi aja timnya. Silakan aja dibagi tugasnya ya. Cuman saya tidak ingin seperti sebelumnya mentranslate asal-asalan, saya tidak mau ya. Silakan mentranslate dulu sampai halaman 521 ya, dari 509 sampai 521. Itu langsung aja satu tim ya. Jadi angkatan ini satu tim, dan ketika mentranslate kasih tahu namanya siapa di sana. Harus tanggung jawab, dan tolong jangan pakai Google Translate. Pakailah bahasa yang saya yakin kalian sudah bisa mentranslate dengan baik dan benar ya. Jadi tolong di situ. Nanti akan saya cek kembali slide translatannya. Kedua, saya ingin mencoba ke kalian dulu untuk eksperimen dulu di example 12.1. Baru minggu depan kita jelaskan dari pihak saya ya, bagaimana air cooler ini perhitungannya. Jadi di sini kan ada ini buku ini jauh lebih simpel kalau saya bilang ya, jauh lebih simpel. Dan ingin saya memastikan bahwa kalian benar-benar sudah punya filenya dan termasuk bukunya. Ya, jadi saya nggak tahu di angkatan ini tolong siapa yang ingin join ke dalam grup buku ya. Jadi saya bisa mantau kalian mau cetak buku apa aja di sana ya. Karena saya sangat tidak yakin kalau kalian mau mencetak buku ini. Saya sangat tidak yakin. Kenapa? Ini untuk kebaikan kalian semua, karena buku ini cukup penting, tidak hanya bisa dibaca dari file dan kawan-kawan, harus dalam bentuk hard copy. Jadi tolong nanti yang berkenan ingin masuk ke dalam grup buku itu hanya perwakilan saja di kelas ini ya, seperti angkatan 2019, tolong ditaruh aja di grup siapa aja, nanti saya joinkan ke dalam grup tersebut. Jadi saya bisa mantau kalian tuh order buku apa aja, jadi saya bisa lihat ya. Kalau yang 2019 sudah menjalankan, ada saya di dalam. Nah, jadi sekarang saya berikan tugas dulu, halaman 509 sampai halaman 521 itu silakan dibagi orang-orangnya siapa aja, misalnya halaman berapa kamu translate dan kawan-kawan, dan tolong kalimatnya yang bagus untuk kalian juga ya. Lalu dan satu tim ini juga sama,
Di example 12.1 itu ada penjelasan satu soal, dan tolong kalian jelaskan dalam bentuk translate-nya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dan saya yang akan menjelaskan seperti ini. Nah, jadi tugas ini dikirimkan hari perpindahan panas kan hari Senin ya. Jadi setidaknya tugasnya hari Minggu lah. Ya nanti saya taruhkan di Google Classroom. Seperti itu. Jadi saya tidak ingin membagi kelompok dan saya harapkan semuanya bekerja ya. Bekerja dengan baik. Tidak ada yang ya lepas tangan dan kawan-kawan. Sudahlah ya, maksudnya ini sudah zaman keberapa masih juga dengan gaya seperti itu. Saya rasa ya gimana ya, bosan juga ya ngeliat kayak gituan terus sayangnya ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Equation tolong ditulis dengan equation ya. Jadi sekalian kalian melatih, mungkin juga ada yang belum bisa Word dan kawan-kawan atau yang sudah paten tentang Word. Jadi silakan dikerjakan seperti itu. Jadi kalau saya rasa record ini nggak perlu di-share ya. Nggak ada yang penting kan di dalam ini? Apa ada yang penting? Mbak Anissa mau di-share record ini atau gimana? Boleh di-share, Bu? Boleh, ya. Nanti saya taruh ke YouTube ya, kalau gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan apa yang harus dikerjakan sekarang? Jadwal yang baru belum? Tunggu ya. Jadi saya juga menunggu karena satu lagi yang itu, tapi udah saya laporkan ada yang miss di sana. Kalau nggak ada pertanyaan, saya absen dulu kalau gitu ya. Bu, mau nanya, Bu. Oh iya, silakan Sabrina. Ya, berarti tugas kita ada 2 ya, Bu. Meresum video yang tadi dan benar. Yang halaman translate ini. itu ya, Bu. Iya benar. Translate-nya sampai halaman 527 secara nggak langsung ya. 509 Ya, Bu. sampai 527 hari Minggu ya. Minggu kelamaan Ya, ya? Bu, baik, Apa Bu. Sabtu aja ya? Oh langsung Oh, gitu. Minggu, Bu. Oh malam Minggu Bu, saya mau kencan gitu kan ya. Langsung dia hetik ya, Minggu ya. Udah kalau udah Ya, Bu, baik, diucapkan Bu. sekali tidak boleh ditarik ya. Oke. Minggu ya. Minggunya jam Baik, Bu. 9 ya pagi ya. Jadi ngerjainnya kan sampai subuh kamu. Oke. Ya, Bu. Saya stop screen dulu ya.